Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasalli lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat dan nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Muawanah, yaitu nasihat daripada Imam Haddad. Masih pembahasan tentang muraqabah, yaitu pengawasan diri kemarin. Kita lanjut. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid darini amin ya rabbal alamin. Fa in lam yanfa'u hadzal takhwif. Dan apabila rasa takut itu tidak bermanfaat. Jadi terkadang rasa takut ini tidak mencegah kita dari perbuatan yang diharamkan. Kalau di dalam kitab Qaidul Muthara, al-khaufu itu, khauf itu bahasa Arabnya takut. Su'ila al-Imam Ali ibn Abu Thalib karamallahu wajhahu. Beliau pernah ditanya anit taqwa, daripada ketakwaan. Faqala, beliau menjawab, hiya al-khaufu minal jalal, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan kalau sudah ada timbul rasa takut, wal amalu, maka akan muncul amal. Jadi kalau orang udah rasa takut kepada Allah, maka akan yang muncul pada dirinya amal. Itu amal soleh. Kalau tidak ada rasa takut, maka bagaimana dia mau beramal? Kemudian wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, termasuk sifat daripada takwa. Mungkin kita sering mendengarkan kalau khutbah Jumat itu khatib itu mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa ini definisinya menjalankan perintah, kemudian wajtanibu nahiyah, dan menjauhi daripada larangan. Itu definisi takwa. Kalau Imam Haddad di dalam kitab Mau'izah itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada takwa secara zahir dan takwa secara batin. Adapun takwa secara batin yaitu merasa sabar terhadap ujian, cobaan atau hal-hal yang tidak mengenakan yang Allah berikan. Nah, kalau dia bersabar, Allah akan angkat derajatnya. Ini takwanya di dalam hati. Kemudian takwa dalam hati itu rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Wa qalilun, sedikit, wa katsirun, maupun banyak. Bersyukur dah hamba tersebut. Nah, ini termasuk salah satu ketakwaan. Kalau takwa secara zahir itu takwa yang nampak. Ibadah sholat, sedekah, puasa, naik haji, zakat. Nah, ini ibadah-ibadah yang tampak. Kemudian jadi dipinta wal qanaah. Qanaah itu merasa cukup, tidak pernah memberontak dengan apa yang Allah berikan. Alhamdulillah, apapun bersyukur. Hal yang tidak mengenakan bersyukur, hal yang enak berupa nikmat, mereka tambah bersyukur. Kemudian definisi takwa juga beliau mengatakan Sayyidina Ali, wal isti'adadu liyaumil rahim. Dan orang yang bertakwa, mereka menyiapkan untuk hari keberangkatan. Berangkat, kita ini bakalan berangkat. Kita bakalan wafat. Wafat itu maksud di sini rahil ini berangkat menuju akhirat. Apakah kita sampai ke alam barzah dengan keadaan yang menyenangkan atau kita dalam siksaan. Nah, jadi orang yang cerdas dan orang yang bertakwa, mereka sibuk menyiapkan daripada jalan
untuk bekal akhirat yang sangat panjang. 1 hari perbandingannya itu di dunia sama akhirat itu perbandingan 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Jadi begitu panjang masanya. Tapi umur yang singkat ini engkau kita perbanyak daripada amal soleh. Kemudian masih pembahasan kita juga rasa takut. Qala Hasan al-Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan innal mu'minina jama'a ihsanin khawfun. Kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya orang mukmin itu menggabung, menghimpun kebaikan itu dan rasa takut. Jadi ada rasa takut. Wa innal munafiqa jama'u isawatan wa aminan. Adapun seorang yang fasik ini kalau dalam syariat dia lebih banyak melakukan dosa daripada amal soleh, itu namanya fasik. Kalau di dalam fikihnya, kalau di dalam bab nikahnya tidak sah seorang wali atau saksinya fasik. Kalau memang kata Imam Ghazali, ya sudah kalau untuk saksi boleh belah karena sulitnya menjadi seorang yang adil kalau di dalam fikih. Pokoknya kita kalau sebelum nikah itu wali itu disuruh tobat, suruh istighfar, saksi itu juga. Karena syarat-syarat nikah itu begitu ketat. Yang kelirunya kadang jadi syarat jadi nikah saksi sembarangan baik. Orang tidak sholat pun dijadikan saksi. Keliru ya. Tetap sah kalau Imam Ghazali, kalau Imam Syafi'i tidak sah. Imam Ghazali sudahlah kata Imam Ghazali kan. Muslim ya dia sah. Kata Imam Syafi'i tidak, harus adil. Adil itu dia lebih banyak taatnya daripada perbuatan maksiat. Minimal disuruh taubat lah kalau ada wali mau menikahkan anaknya. Jadi kalau orang mukmin mereka menggabung kebaikan ini dengan rasa takut, tidak ada merasa aman dirinya. Akan tetapi seorang yang munafik mereka lebih cenderung setiap melakukan maksiat mereka merasa aman. Artinya tidak ada rasa kegelisahan, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bergetar hatinya. Ini minasyaitan. Ini adalah ketenangan dari syaitan. Nah, kalau orang beriman ketika dia berbuat salah, dia cepat beristighfar, hatinya bergetar, ya Rabb, astagfirullah. Karena di dalam fitrah manusia itu mereka menolak, hati kecil roh ini menolak, karena roh ini Allah ciptakan hakikatnya untuk ibadah. Jadi ketika orang itu melakukan suatu dosa, itu ruh itu, hati itu tuh menolak di awal-awal. Cuman kalau terus menerus kalah, akhirnya juga terbiasa. Makanya kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu setiap kullu bani Adam, anak Adam itu ketika lahir Allah kirim satunya malaikat yang namanya Muluhim yang selalu memberikan ilham kebaikan, yang mengajak kebaikan. Satunya lagi adalah syaitan yang selalu mengikuti, cenderung disuruh untuk mengikuti hawa nafsu untuk meninggalkan ibadah. Nah, ini mana siapa yang kuat? Dan salah satu untuk menambah keimanan kita yaitu dengan hadir majelis. Handphone itu kalau dipakai terus tak pernah dicas bakalan lama-lama begitu juga dengan iman kita. Butuh siraman rohani, butuh pengetahuan, agar timbul lagi cahaya di dalam hati kita. Jadi kalau orang-orang yang berbuat kejahatan, munafik, mereka merasa aman, tenang deh. Ada orang itu sudah ketangkap berapa kali, tidak ada rasa takut, wajahnya pun biasa, ini sudah mendarah daging, na'udzubillah. Ini ketenangannya minasyaitan, bukan minallah. Kalau orang-orang soleh, mereka tenangnya minallah, dari Allah. Fal mu'minu, kalau orang-orang mukmin la yusbihu ilal khaifan. Tidaklah mereka itu merasa takut sampai dah kalau di malam hari, ya Rob, sampai dah aku besok subuh hari, sampai dah aku nanti nyawa aku di subuh hari, bisa dah aku beramal. Mereka takut. Makanya ketika mereka ibadah, mereka menjadikan ibadah itu setiap ibadahnya ibadah terakhir. Dia merasa ini adalah ibadah terakhirku. Besok pagi wallahu alam. Apakah aku masih bisa sholat berjamaah? Ataukah masih bisa sholat?
Mereka ada rasa takut di dalam hati mereka. Ini orang-orang soleh. Kalau kita memang merasa aman, nyantai, masih sehat kok, yakin si lamu nih. Wala yumsi ilal khaiban, dan juga belum sampai waktu sore mereka juga menimbulkan rasa takut di dalam hati mereka. Di pagi hari mereka ibadah dengan khusyuk di sholat subuh, zuhurnya. Nanti ya Allah, apa sampai aku di waktu asar nanti. Jadi kalau orang soleh tersebut melangkah kaki kanan, tidak yakin kaki kirinya sampai. Saking mereka benar-benar ada getaran di hati mereka, ada rasa takut. Itu orang-orang soleh. Kebanyakan kalau kita merasa aman, nyantai, nanti besok-besok. Ya malu wa yaqulu, dan melakukan, dari katakan juga an-naju, apakah bisa selamat? Munafiku yatarakul amali. Apakah bisa selamat orang-orang yang munafik atau orang-orang yang bermaksiat? Apakah bisa mereka selamat? Sawadun nasi kasiran sauku yakfiru. Nah, kalau orang-orang yang munafik yang banyak melakukan kejahatan, dosa, mereka beranggapan umurnya masih panjang, nanti bisa bertobat dan Allah pasti ampunkan. Ya bagus lah. Cuman ini salah satu tablis, tipuan setan, khotir lintasan. Oh yakin be, teruslah kaget be tobat di umur sekian, kaget be ke masjid sudah umur sekian, sudah punya ini baru ke masjid, sudah ini baru taat, nanti aku mau berobat. Nah, ini salah satu tipuan syaitan. Iyo kalau tidak sampai naudzubillah min dzalik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fima yaru an rabbih tabaraka ta'ala." Allah itu la ajma'u 'alal abdi khaufain. Allah tidak pernah menghimpun rasa takut itu menjadi dua bagian. Wala amnain, dan rasa aman itu menjadi dua bagian. Nah, artinya hati kita ini tidak bisa menampung dua yang seimbang. Kalau kita narik dari selatan, tentu yang akan tertarik dari barat. Kalau kita narik dari barat, tentu yang selatan ngikut condongnya ke barat. Jadi hati kita tidak bisa ratoh di dalam mencintai atau menempatkan segala sesuatu yang sama rata. Sulit kalau hati ini. Jadi Allah tidak akan menghimpun, tidak akan menggabung rasa takut itu menjadi dua. Tidak ada bisa digabung, rasa aman itu menjadi dua. Faiza khafani, kalau dia takut di dunia, amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa takut di dunia ini, takut di sini maksudnya takut berbuat maksiat, takut melakukan dosa, takut murkanya Allah. Nah, kalau orang yang merasa takut di dunia, amanatuhu yaumul qiyamah. Nanti Allah akan buat dia aman hidupnya nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang banyak menangis di dunia, banyak merasa takut, nanti di akhirat dia merasa aman, merasa bahagia. Wa iza amanani fid dunya akhaftuhu yaumul qiyamah. Dan apabila orang itu merasa aman di dunia ini, tidak apa-apa, hajar baik, lantaklah kata dia. Nah, nanti Allah akan buat dia ketakutan ketika di hari kiamat. Min hadis sawi dalam kitab minus. Sampai segitunya. Jadi kita timbulkan rasa takut. Nah, rasa takut ini ya harus didasari dengan ilmu. Dengan duduk majelis ilmu, wah ini hukumnya haram, tidak boleh, siksaannya besar. Wah minum khamar itu 40 hari. Salat kita la tuqbalu, tidak diterima. Salatnya tidak diterima orang yang minum khamar itu. Walaupun segelas, walaupun setengah gelas, 40 hari salatnya tidak diterima. Cuma tetap wajib salat. Kewajibannya tetap wajib. Karena itu hukum syar'i yang difardukan. Cuma tidak diterima amalnya. Sampai segitunya. Kalau dalam Islam sudah minum khamar itu salat tidak terima 40 hari dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi orang yang merasa takut di dunia akan Allah buat rasa aman di akhirat. Sebaliknya orang merasa nyaman di dunia ini, tidak ada rasa takut kepada Allah, lagi Allah buat takut nanti di hari kiamat.
Kemudian ada satu perkataan qala Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ini dalam kitab Fawaidul Mutarram, man khafallahu azza wa jalla akhafallahu minhu kulli syai'. Barang siapa yang ada rasa takut kepada Allah, takut nih sama Allah, takut meninggalkan yang fardu, takut melakukan maksiat, takut yang makruh pun mereka tinggalkan, maka Allahu minhu kulli syai'. Allah akan buat juga semua makhluk takut terhadap orang tersebut. Kenapa? Orang yang sudah habis rasa takutnya, cuman cikok takutnya sama Allah, Allah akan buat semua makhluk itu tunduk dan takut sama orang tersebut. Tapi benar-benar rasa takutnya sama Allah, akan Allah buat tunduk semua makhluk ini menjadi takut terhadap orang tersebut. Wa man la yakhafillahi khafa man kulli syai'in. Barang siapa yang tidak ada rasa takut sama Allah, ninggali sholat, melakukan maksiat, perbuatan haram, khafa min kulli syai', maka Allah akan buat hidup dia rasa takut dalam segala sesuatu. Sama makhluk takut, dengan keadaan gini takut, wah macam mana kayak gini, ngomong sama si fulan ini aku takut ngomong sama dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak takut sama Allah. Jadi kalau orang yang sudah takut, hanya takutnya sama Allah, Allah akan buat takut semua orang terhadap diri. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takut sama Allah, maka Allah akan buat takut dirinya di dalam hatinya dengan sesuatu apapun. Takut tidak makan, takut diomongi, tidak enakan, ngomong sama ini takut, selalu dihantui rasa takut. Jadi ngeri. Alhamdulillah. Makanya kita diminta rasa takut kita ini cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita cenderung rasa takut ini lebih cenderung kepada perkara duniawi sama makhluk. Kemudian fazagaralaha ma wa'adallahu bihi min ata'ihi min as-sawabil azim. Kalau rasa takut tadi tidak membekas di diri kita, itu kita pancing dengan janji-janji Allah, ini pahalanya besar. Kalau kita taat ini dapat pahalanya besar. Seperti zikir habis sholat tadi, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dalam hadis Sahih Muslim di dalam kitab Faidul Mutarram, barang siapa yang zikir itu ba'da salat, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sepele amalannya, tapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi terpacu gitu. Oh, ini pahalanya besar. Untuk memotivasi untuk beramal. Wa ma adallahu bihi min asahi min al-azabil alim. Kalau juga tidak terada rasa takut di dalam hatinya, maka ingat kalau kita berbuat maksiat, azab Allah itu alim, sangat pedih, sangat pedih. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebaik sekecil apapun perbuatan baik dan perbuatan salah itu, maka Allah akan balas. Jadi kita ingat, siksa Allah itu sangat pedih. Allah akan timpakan siksanya. Ada yang Allah siksanya di dunia, dibuatnya susah. Ada yang Allah timpakan di akhirat. Wa qul laha, dan katakan, ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tibi. Wahai nafsu, tidaklah setelah kematian ini tidak ada lagi taubat. Jadi katakan diri setiap bermaksiat, apakah sampai Allah aku nanti agak malam? Apakah sampai tidak? Kalau aku nak taubat besok sampai tidak? Nah, jadi diancam dengan rasa takut. Kalau aku bermaksiat, oke lah. Misalnya taubatnya besok. Kalau sampai na'udzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan fasik, na'udzubillah. Wa ma ba'da dunyati minadaru minadharu ilal jannati amnar. Dan ingat juga, setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang paling nyata, yang paling kekal, yang paling lama. Apa itu? Apakah surga atau neraka?
Manako. Jadi ada dua bagian. Dunia ini sudah dipastikan rezeki sudah Allah tetapkan, kebahagiaan si fulan ini akan dapat cobaan, semua yo. Si fulan ini bakalan jadi ini sudah tetap. Yang belum pasti adalah kehidupan akhirat. Makanya kita dipinta fastabiqul khairat, berlomba-lomba ada kati, berlomba-lomba dalam dunia disuruh untuk berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Kalau kita di dalam fikih itu mendahulukan orang di saf awal itu hukumnya makruh. Itu sudah di saf awal, mundur kita ngasih orang, hukumnya makruh. Kalau perkara dunia, malah kita dipinta untuk mendahulukan orang lah, lain terbalik. Kalau urusan akhirat, kita dipinta berlomba-lomba untuk mendahului.